Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan episode perdana kita dari Bincang Asik Podcast. Nah, di situ kita bersama Bang Indra Syahnilam. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bang Indra Syahnilam, Tok? Beliau merupakan penyanyi, pencipta lagu, konten kreator, dan aktor. Wah, keren sekali Bang Indra Syahnilam, Tok. Nah, bolehlah Bang, kenalkan ke nekwan-nekwan di rumah, ke kawan-kawan kita di rumah. Siapa sih sebenarnya Bang Tok? Spilok sikit-sikit Bang ke kawan-kawan kita di rumah. Entah kia ada nekwan-nekwan yang naksir kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Indra. Sahnilamnya sebenarnya. Oh. Sahnilamnya tambahan. Sahnilamnya lebih ke sah orang nilam. Jawai. Jadi Nilamnya nama kampung Bang? Nama kampung, nama bulan. Oh. Nama kampung di Sungai Nilam, Kecamatan Jawai. Lahir di Sinun, besar di Sinun. Saya selama itu, mungkin bisa langsung jelaskan nih, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Langsung jelaskan. Tidak apa-apa langsung. Selama itu saya mungkin jarang ada di kampung karena lama merantau, salah satunya Jakarta dan juga di Malaysia. Pun di Malaysia ya mungkin terlalu banget nak diceritakan, jadi anggap ya karena awal perjalanan mungkin kan, tapi lebih lamanya di Jakarta. Apalah kegiatan abang atau kesibukan abang saat itu? Ngapain tang bisa abang jadi seorang influencer yang agak lain kalau kata orang-orang? Mungkin dia melalui proses dan juga sebenarnya dulu saya orangnya ya sebenarnya penyimpan. Ya karena ada tadi salah satu sutradara di Sambas tuh, mungkin kawan-kawan banyak yang tahu namanya sutradara amatir. Iyalah tadi yang ngajari gile tadi. Dalam arti ngajari gile kan dia yang beri semangat pokoknya, bahwa kau bisain, kau ituin. Jadi ada beberapa film yang ikut dengan beliau ya, saya diberi peran yang memang kurang lebih gile tadi ya kan, karena kegilaannya ya, tapi di luar nalar mungkin, tapi memang film-film beliau ya sangat ngangkat untuk tidak cuma di lokal, malahan nasional dan internasional. Luar biasa. Ya tadi sutradara amatir yang merintis untuk gile tadi ya. Dari siapa abangnya bagi mulai? Mulai ikut beliau dan juga karena beliau beri kepercayaan ke saya, dan juga awalnya saya memang tidak yakin, tapi karena kepercayaan dia kan dari kawan yang nanamkannya ke saya, bukan saya yang memang memang yakin dari awal, tapi kawan-kawan yang ada di tim sutradara amatir, sinema lukres, sampai semuanya beri kepercayaan. Dari silah tadi saya mulai belajar acting. Kalau merintis tentang dunia lagu, yang tadi kan lagu pencipta lagu sebagai penyanyi kan. Penyanyinya juga. Iya, mungkin pas saya di Jakarta. Kalau yang influencer yang mungkin agak aneh tadi ini orang ini. Agak lain. Iya, mungkin kebetulan sih. Dalam arti kebetulannya gitu. Awalnya kan tadi saya iseng-iseng buat video yang kayak kau. Iyalah yang paling viral Bang. Pakai paksa gitu, kenal saya. Lalu maksa gitu. Saya kenal abang pun dah kegaya, mati abang teh cinat lalu. Iyalah tadi kan sebenarnya iseng sih buat video-video ya tadi kan, karena di dalam video ya ada pesan-pesan lah, dalam arti edukasi dalam arti di video ya. Jadi makin situ saya banyak buat video, dan alhamdulillah terima jasa-jasa buat endorse dalam arti dunia endorse pun minta lebih banyak pakai dunia yang dunia yang gile-gile tadi ya, pakai yang pecinat ya. Saya mikir ngapain orang mau gitu, padahal saja itu kan lebih macam tidak sopan, tapi karena permintaan dari masyarakat di luar Sinun pun lebih banyak yang nak pakai pecinat ya. Orang sukanya dengan abang yang gie. Suka tidak suka dah dibuatkan video. Oke. Aktor Bang, abang udah pernah main film apa aja atau gimana? Untuk di film awalnya saya ikut lewat film Pak Ibja di Tabas waktu Negeri Sehat pertama kali. Iya, masih pakai baca naskah, maksudnya kawan pigang di depan saya kan, maksudnya masih belum bisa dialog lah. Pakai baca naskah kan. Habis ya pas ikut yang sutradara amatir tuh kan ada di beberapa film yang kebetulan film-film pas saya ikut ya banyak yang dapat juara. Jadi bukan karena saya yang dapat juaranya kan, maksudnya karena peran dari beliau ya kan memang dah di luar ya tadi yang saya padahkan di luar nalar ya kan. Pokoknya yang jadi, pokoknya pun kawan-kawan yang tidak usah nonton,
buka aja di sutradara amatir ya kan istilahnya di sini banyak ada film-film yang saya main di lokal. Luar biasa. Dah dari berapa tahun Bang Abang terjun ke sebagai aktor, pencipta lagu, waktunya bersamaan ke ataupun ya beda-beda waktunya? Ya waktunya dari dalam tahun. Nah, Keren lalu. kalau untuk dunia nyanyi mungkin ya itu mau jalannya kayak 10 tahun berkarya Luar biasa. lagu, habis ya untuk dunia aktor misalnya mungkin lebih ke 5 tahun, jalannya 5 tahun. Nah, kalau konten kreator mungkin lebih 3 tahunan lah mungkin. Baru sih. Berarti lebih lama di pencipta lagu Bang nih, penyanyi. Iya. Bagus sih suara Abang, boleh kali kalau kita Bukan, kasihan kalau orang yang nonton lalu matikan data ya, kasihan. Nah Bang, selama itu kan orang taunya tuh Abang tuh udah sukses dari jadi aktor, penyanyi, pencipta lagu lah, apa gitu tadi konten kreator. Nah, ada ke dalam cerita hidup Abang ya, misalnya ada kegagalan ke atau Abang sebagai konten kreator ke, entah aktor ke, ada ke rasa sedih atau rasa gagal karena belum bisa mencapai ya semua Bang? Kalau dibilang sukses ya kalau saya sih enggak ada kamu sukses dalam hidup saya, karena maksudnya itu kalau kita masih mau berkarya enggak ada kata sukses. Kalau sukses kan mungkin dah berhenti di sini. Nah, yang ada saya sampai saat itu walaupun 10 tahun berkarya mau jalani ya kan masih tetap belajar, dan juga macam dunia aktor pun saya masih tetap terus belajar, dan kawan-kawan yang macam di sekitar saya pun siap dan berhenti sampai saat itu beritahu gimana caranya untuk belajar acting. Misalnya kalau pun buat lagu pun saya tetap sharing dengan kawan yang senior. Nah, jadi tidak ada dalam kamus ya sukses. Kalau sukses kan berarti kan udah finish ya, udah sampai di sini aja. Berarti Abang terus mau menggali-gali semua bakat Abang lah, janji-janji. Mas istilahnya kan karena kalau di dunia lagu tuh kan genre apa itu yang masih belum dicapai. Nah, kalau dunia aktor tuh kan misalnya peran apa yang masih belum saya dapatkan. Nah, jadi makinlah sampai saat itu pun saya masih tetap terus belajar, dan juga mungkin kendalanya selama itu dukenya lah mungkin ya. Mungkin ya bahasa netizen. Nah, mungkin sempat drop juga sih yang dalam arti ada kata cacian ataupun kata hinaan atau apa. Cuma karena kita di situ tujuannya kan untuk menghibur. Betul. Nggak ada istilah drop. Jadi kita lawan semuanya dengan yang penting tujuan kita untuk menghibur orang. Di pantai anak di Selupak. Jadi bekantan jadi anak biawak. Awak biasa ada bentuk anak kok makan apa yang ada. Misalnya jadi sedap nih. Salang-salang gitu. Oh iya ke. Tunggu dulu Bang. Jadi saya tuh adalah petugas keamanan kampung itu. Ada laporan dari orang kita bahwa abang tuh suka merepek di media sosial, terutama Facebook. Kayak mau tidak mau lah kedatangan saya tuh selalu nak molahkan abang BAP. Coba ya sampai segini ya? Iya. BAP maksudnya bukan berita acara pemeriksaan, tapi Bincang Asik Podcast. Bukan malam, hei sembarang malam. Malam itu beta boran bintang. Saya situ, hei ke situ datang. Niat ngibur saudara sambil berdendang. Nah, kalau dalam video atau konten kreator ya Bang, mungkin ada kawan-kawan yang penasaran yang di rumah, ada ke video abangnya yang dah susah payah abang buat terus gagal. Ada ke? Kira-kira konten-konten abang yang menurut abangnya gagal. Nak strawberry. Kalau yang bisa dibilang gagal ya dalam arti kita udah misalnya udah ada perlu biaya sekian. Cuma penontonnya di bawah yang kita targetkan, ya bisa dibilang gagal sih. Tapi selama kita tujuannya untuk menghibur adalah mungkin pas videonya dan cocok di hati orang, ya aja sih. Lagi ya
Dah jalannya aja. Saya dengar abang pernah, tadi abang ada ceritakan abang pernah merantau ke Jakarta. Ah. Nah, abang ke Sinun selama berapa tahun dan nyape abang di Sinun? Mungkin di Jakarta awalnya sih ngikut kawan. Apa yang ngikut kawan dalam arti dia lebih dulu merintis dunia perfilman. Jadi pas saat saya masih di Malaysia, di teleponnya diajaknya ke Jakarta. Awalnya saya misalnya nanya tuh dengan beliau. Lah kayak dia kan di sini kan ada juga ikut syuting, terus jadi ekstra atau figuran. Jadi kalau bahasa yang di Jakarta kan penonton alay, penonton bayaran yang ekstra ya, buat yang tepuk-tepuk apa, ya kan? Jadi yang misalnya buat acara hiburan yang tepuk-tepuk kan lebih banyak yang dibayar. Nah, jadi saya nelpon kawan kayak apa ke saya Sinon, saya kan nih kayak apa ya kayak ada kayak artis yang jahat macam saya. Jadi saya kan maksudnya to the point kan ngomong kami dengan kawan kan belak-belakan kayak dan apa banyak yang lalak agak dari kau gitu. Jadi udahlah enggak apa-apa pergi ke Sinon kan. Jadi pagilah ke Jakarta dan juga pas balik dari Malaysia kan masih bahasa kampungnya tahu kayak Jauh Mayau. Masih takan di Jauh Mayau pokoknya pagar dari bawah ke atas dari bawah ke atas kalau putih tadi salah kan. Nah, jadi pagi ke Jakarta, tapi karena di sini pun sesuai bayaran. Mungkin kawan yang bayarannya ratusan, ya karena memang dah perawatan macam saya itu yang daan dirawat, yang pagar sungainya. Jadi udahlah kena bayar ke daan ke. Tapi di awal perjalanan daan dibayar pun suka. Misalnya masuk ke studio, melihat artis, jadi rasa inyanti aku tuh bahasanya kan. Tapi sering waktu pun saya karena lingkungannya di sekitar dunia penyanyi, kawan-kawan, jadi disitulah tadi awal merintis buat lagu. Oh, dari sini Bang. Berapa lama lah abang di sini? Di sini sekitar 7-8 tahunan di Jakarta. Bolehlah Bang dibagi sikit-sikit suke duke apa aja yang udah abang ngerasakan selama di ibu kota, entah penonton dan kawan-kawan di rumah tuh penasaran dengan siapa sih sebenarnya Bang, apa aja yang udah abang rasakan di Sinun selama di ibu kota? Kalau sukenya ya mungkin karena di ibu kota kan misalnya ya sukanya ya kalau berduit. Nah misal dalam arti kalau kita bukan banyak sih dapat job, ada berapa job dalam satu hari misalnya kan, ambil duit udah suka tolen ya. Yang tidak suka itu kan pas tidak ambil duit kita jauh dari orang tua ya, nak minta kirimnya, sedangkan kita udah nekat kita harus kuat lah di rantauan kan. Nah ya sukanya ya pas lagi jumpa kawan dan juga dapat kawan dari mungkin hampir seluruh Indonesia, dalam arti kan ada dari Medan, Makassar, Riau, NTB, dari mana-mana aja kan. Nah, sukanya dapat pengalaman jumpa kawan dari luar kita jadi tahu oh orang itu misalnya, tapi tidak bisa kita patokan suku kan. Nah karena ya baiknya orang dengan kita tergantung kita gimana ke orang. Paham. Kayak kalau dukanya ya tadi kalau udah duit lagi di rantauan tuh sakit. Nyan betul. Nak makan ya susah Bang. Ya dan juga masalah kerja di sini pun saya sempat berbagai macam sih freelance. Dan cuma tadi yang saya padahkan tadi yang macam tepuk-tepuk. Nah, tepuk-tepuk dunia suah juga sempat kerja belia. Sempat ikut sanggar kan di Taman Mini, habisnya ikut catering di asrama haji, dan juga mungkin yang orang tua saya pun tidak tahu sempat saya untuk bertahan hidup dalam arti nyuci baju kawan. Nah, tapi misalnya saya orangnya tipenya tidak mau yang nak minta secara gratis. Kawan kan misalnya itu, ini kau nak makan apa ada di kulkas itu tuh, dia kan sibuk. Misal mungkin dia ngejob apa-apa di rumah. Di rumahnya kan banyak baju kotor daripada saya cuma diberi makan, tidak bisa beri apa untuk dia. Saya cuci bajunya kan, dia apa yang dicuci bagus di laundry ini. Saat kerjaku kan paling gak enak ya. Nah, selama bukan nyuri intinya kan, apa salahnya karena gitu. Saat pekerjaan yang hina selama kita kerjakannya misalnya dan pakai minta-minta. Oke salah ya? Betul, setuju. Lalu salah kali. Oke, keren lalu abang tuh Bang. Nah, Bang, ada ndak penyesalan dalam hidup abang, dalam artian abang tuh belum bisa mencapai apa yang abang inginkan tadi? Untuk penyesalan sih, mungkin untuk orang yang ada di sekitar, mungkin karena kan setiap orang kan punya target tuh, dalam arti target, tapi yang nak kita bahagiakan selain orang tua, mungkin ada adik-beradik, ada kawan atau keluarga, misalnya kan
saya harus mendirikan tempat itu. Mm-mm. Saya mendirikan misalnya entah wawasan, yayasan, bukan wawasan. Lalu wawasan lagi salah. Misalnya buat yayasan ataupun entah komunitas atau Oke. ya mungkin rahasia lah ya. Nah Hmm. sebenarnya sih yang masih dalam arti bukan sampai penyesalan, cuma target yang belum tercapai. Masih banyak planning ke depan masih Bang banyak Yi. planning. Oke. Ketika ada penyesalan iya Bang, Abang coba cari enggak akar sebabnya. Kemudian bagaimana cara Abang bangkit setelah iya? Mungkin akar penyebabnya mungkin salah satunya saya boros. Oh. Kalau maksudnya gitu, kalau ada duit itu salah. Jadi sebenarnya kalau memang kita punya target sebenarnya kan harus kita nyisihkan duit sekian, misalnya dipakai sekian, nabung sekian. Saya itu kan modelnya gitu. Yang di planningnya kan banyak, target saya gitu, kalau itu. Tapi sekali megang duit itu macam Lupa. Macam buang ke sarungan tahu ya, ngelakap jumpa duit aja. Iyalah masih target yang banyak dalam arti yang belum tercapai. Pernah enggak terlintas di pikiran Abang tuh untuk berhenti menjadi seorang seniman karena minimnya apresiasi ya Bang? Kalau untuk berhenti sih insya Allah dan juga alhamdulillah sampai itu saya masih tetap berkarya walaupun karena saya kan selama kita mampu ngapain kita harus nyerapkan dari orang lain. Nah, dalam arti mungkin ya tadi salah satunya kan duit dan disimpan karena ada rezeki sedikit buat lagu. Ada sedikit kalau buat lagu walaupun banyak yang tidak tahu karya saya adalah paling satu dua lagu yang orang tahu, tapi di balik kan alhamdulillah saya tetap terus berkarya karena salah satu kita bukti kita sayang cinta budaya kita. Karena di luar kan selain lagu Indonesia saya buat lagu daerah. Oh keren. Keren tuh ya. Keren banget Bang, memang saya dan ya. Apalah Bang salah satu lagu Sambas yang Abang ciptakan? Boleh kali kasih tahu ke insanak kita di rumah lagu Sambas beberapa? Salah satunya kan yang lebih sempat. Tunggu, saya tebak dulu. Saya tahu sedikit lagu Abang. Bukan pundaan salah, Abang pernah nyiptakan lagu mantap. Balong. Balong. Rasa panding palaku ya Bang ya? Iya saya. Oke, saya dengar lagu ya Bang. Tapi usah ikut panding ya. Nggak panding saya dengar lagunya tolen masalah Bang. Bang selainnya apa lagi lah? Selain lagu Rasa Panding ada Sambas Teladan, Usah Lupa Daratan, Intan Payung, habisnya lagu Sambil Makkah. Mungkin pernah pakai tulis sampai maghrib kita yang gitu. Banyak yang jawab ya kesannya Bang ya? Alhamdulillah. Saya mau tahu juga Bang Sambil Makkah ya Bang yang nyiptakan. Yang Sambil Makkah ya lagu yang versi Shirley Zinska. Mungkin ada selain saya ada lagu Sambil Makkah tapi banyak nih Bang versinya. Enggak tahu juga sih. Takutkan kan mungkin yang didengar versi yang mana tuh? Tahu ya Bang. Juga tahu saya. Nak nagum masih. Nah Bang, boleh Bang minum dulu. Cantik ya Bang? Itu kayak aja pakai gulai ya tuan tadi itu. Balik makasih. Minum lah Bang. Diminum. Minum, silakan. Saya pun masih ada haus juga. Jadi Abang. Bukan, kira dipungaskan. Boleh Bang. Hangat Bang, ini salah satu ini mampus dulu. Mulut saya diperiksa. Segmen kedua, yaitu ke segmen yang namanya game Jasuke. Jawab suke-suke Bang Indra. Nah, di situ saya akan nanya Abang harus jawab cepat Bang ya? Siap. Nah, siap ke Bang? Langsung kita gas aja Bang. 1, 2, 3. Musisi atau konten kreator? Musisi. Jawai atau Jakarta? Jawai. Malaysia atau Indonesia? Indonesia. Mukbang ayam atau jaring? Jaring. Amin Oger atau Aningmu? Amin. Minum boba atau kopi pancung? Kopi pancung. Marah-marah atau ketawa ngakak? Marah. Dan yang terakhir, ngangengeng.
agame tanpa budaya atau agame dengan budaya? Agama dengan budaya. Oke, keren. Dan terakhir tuh Bang, kita dah di penghujung acara. Nah, Bang Indra, boleh kali saya sigi agi nanya abang tuh? Boleh. Rasa nak kepo agi sigi. Sepuluh pun tak apa. Nyan ke? Nah Bang, abang tahu ke tentang Sheikh Ahmad Khotib Sambas? Sebenarnya sih tahu. Cuma karena beliau ya tokoh besar dalam arti gimana? Saya naik dalam artinya sih memang beliau ya tokoh besar. Jadi saya mau mengenalkan beliau secara detail takutnya salah ngomong. Jadi mungkin beliau langsung nanya. Nah mungkin kita tanya ke kawan-kawan di rumah aja kali Bang ya? Bisa juga ya. Buat kawan-kawan di rumah, boleh kelak jawab di kolom komentar yang tahu tentang beliau atau bisa langsung datang ke Rindu Kopi. Nah, karena di situ ada foto beliau, foto tokoh besar kita. Nah, alamat Rindu Kopi di samping Museum Sambas, buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Bisa juga. Datang tengah malam lagi jam 12 bawa ketel seorang. Aduh. Bawa ketel kok seorang belampar di luar. Iya, tapi kan itu udah tutup. Oh, iya Bang, iya betul juga. Nah, yang mau jam 12 malam belampar di luar bawa ketel nih Bang Indra. Nah, sebagai penutup tuh Bang I, apalah harapan dan cita-cita Abang ke depan, lalu pesan apa aja lah yang mau disampaikan ke anak-anak muda khususnya kawan-kawan kita yang ada di rumah terkait seni budaya dan pentingnya mengenal leluhur. Harapan saya sih semoga kedepannya misalnya pesan dan harapan ya. Iya. Pesannya misalnya semoga untuk yang generasi-generasi baru kalau mau buat konten atau lagu buatlah yang misalnya memang ada pesan mendidik, edukasi atau apa, dan juga harapannya semoga kedepannya tuh lebih besar lagi. Macam harapan saya kan mau berkolaborasi, hasil berlipat-lipat lidahnya. Jadi dengan seluruh dan semuanya sih. Mungkin sebagian musisi yang ada di Sambas. Dengan niat untuk memajukan Sambas juga lah tentunya Bang I. Semoga kedepannya makin banyak generasi yang lebih. Nah, makasih banyak Bang udah nyempatkan waktu hadir berbagi pengalaman kepada kawan-kawan di rumah, kepada saya terutama yang Masya Allah sangat-sangat menginspirasi cerita Bang Indra tuh. Nah, makasih juga kepada insanak-insanak yang udah nonton di rumah. Makasih juga kepada tim-tim kru yang udah bertugas. Nah, saya Aulia Rahmi izin pamit undur diri tentu saja di program BAP Bincang Asik Podcast. Pengen ngobrol asik, BAP dulu dong. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.